Oke, welcome back. Ketemu lagi sama saya Heru di channel Heru. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Oke, teman-teman, hari ini Heru mau bahas ada negara kecil tapi terkaya di dunia. Teman-teman ada yang tahu? Acungin tangan. Ayo, menurut teman-teman, negara kecil paling kaya di dunia apa? Ada yang nyebut Dubai, ada yang nyebut Singapura, ada yang nyebut apa lagi nih? Yang paling kaya nih. Oke, nah salah semua teman-teman. Negara kecil paling kaya bukan Singapura, bukan Dubai, atau mungkin yang lainnya. Oke, saya bacain. Ada negara di Eropa kecil banget, nggak punya laut. Oke, tapi itu negara super kaya, tidak ada pencuri, negaranya indah, bahasanya Jerman, tapi bukan Jerman. Oke, apa? Oke, negara kecil tapi super kaya. Negara apa tuh? Teman-teman harus tahu. Penasaran kan? Oke, stay tune terus. Oke, like dulu, share, subscribe. Gue kasih tahu loh. Nah, kalau aku tanya nih, negara mana yang paling kaya di dunia? Mungkin teman-teman ada yang jawab Swiss gitu juga, selain Dubai gitu, selain Singapura, Uni Emirat Arab, Amerika, negara gede Amerika ya. Tapi gimana kalau aku bilang ada negara kecil banget di Eropa yang luasnya cuma segede Jakarta Selatan? Jaksel, anak Jaksel mana? Oke, Jaksel, tapi kekayaannya luar biasa. Rumah-rumah di sana nggak dikunci, guys, tidak ada maling. Keren nggak? Keren. Penasaran? Oke, nah namanya itu Liechtenstein. Negaranya namanya, bahasanya agak susah nih ya, bahasa Jerman. Liechtenstein. Oke, Liechtenstein. Oke. Wih, negara apa? Saya juga baru tahu ini ada negara Liechtenstein ini. Oke, dia negaranya kecil banget, kayak Jaksel, Jakarta Selatan. Oke, kita bahas ya, seru banget nih. Nah, negara mini tapi punya sistem pemerintahnya kuat loh. Ekonominya gila-gilaan bagus dan jadi salah satu tempat paling kaya di dunia. Awesome banget. Nah, yuk kita kulik nih sama-sama ya. Kita ulik sama-sama. Di mana sih Liechtenstein itu? Liechtenstein adalah negara mungil di Eropa Tengah, teman-teman. Diapit oleh dua negara besar, Swiss and Austria. Oke, uniknya negara ini nggak punya laut sama sekali, alias landlocked country. Oke, ibu kotanya bernama Vaduz ya, ibu kotanya, dan total penduduknya cuma sekitar 40.000 orang. Oke, tapi jangan remehkan ukurannya loh ya, karena secara pendapatan per kapita ini salah satu negara terkaya di planet bumi. Waduh, tambah penasaran kan? Oke, sistem pemerintahannya ini unik. Liechtenstein ini adalah negara monarki konstitusional, artinya ada pangeran yang memimpin negara. Pangeran sekarang bernama, yang sekarang itu Hans Adam II. Hans Adam II. Tapi sebagian tugasnya sudah diserahkan ke anaknya, putra mahkota Alois namanya. Menarik ya, sang pangeran punya kekuasaan nyata, bukan sekedar simbol kayak Ratu Inggris. Nah, tapi tetap ada perdana menterinya, ada parlemen yang dipilih oleh rakyat. Kombinasi antara kerajaan dan demokrasi ini bikin negara mereka stabil dan efisien. Oke, rahasia apa nih ekonomi kuat Liechtenstein ini? Rahasianya apa ekonominya? Nah, sekarang kita masuk ke hal paling menarik. Kenapa Liechtenstein bisa sekaya itu? Wow. Nah, kenapa bisa sekaya itu? Pertama, sistem pajaknya sangat rendah. Beda banget sama negara kita, Konoha, Indonesia Raya. Waduh, gimana ya? Aduh, kapan Indonesia bisa jadi negara kaya? Kapan-kapan. Oke, nah pajaknya sangat rendah. Banyak perusahaan besar mendirikan kantor resmi di sini, meski cuma alamatnya ya gitu ya, tapi tetap kena pajaknya rendah gitu ya. Makanya Liechtenstein sering disebut sebagai tax haven. Waduh, surganya pajak. Waduh, tax haven. Jadi benar-benar kayak surga kan enak ya gitu. Jadi benar-benar kayaknya kena teks tapi kayak nggak kena teks mungkin gitu ya, kayak di surga gitu ya. Nah, kedua, industri teknologi dan presisi. Jadi negara ini punya perusahaan seperti Hilti, yaitu produsen alat konstruksi internasional. Oke. Ketiga, sektor keuangan nih. Sektor keuangan, perbankan di Liechtenstein ini sangat terkenal di kalangan orang super kaya.
karena aman dan privasinya dijaga kayak di Bank of Swiss gitu loh ya. Ya pokoknya Eropa itu benar-benar bisa menjaga banget harta kita. Wah, kalau dibilang seperti itu. Dan terakhir nih, stabilitas politik dan hukum. Meski kecil, negara ini punya sistem hukum yang kuat dan efisien. Ini bikin investor nyaman, ya. Nggak kayak kemarin, investor datang ya ke Kanci Cirebon, pengen ngebangun pabrik tekstil, didatengin. Ada ormas, terusnya karyawannya demo, gara-gara dipecat gak terima. Demo, akhirnya malah dipecat semua. Puas kata saya. Bodoh orang kayak gitu. Kerjaan lagi susah, dapat pekerjaan juga udah bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Ini mah demo. Kebayangkan, low banget nih pemikirannya, sangat-sangat bodoh. Sorry saya ngomong, sangat-sangat bodoh banget gitu maksudnya. Jadi investor gimana mau menginvestasikan aset usahanya di Indonesia gitu ya, pada kabur. Kalau pada kabur gimana? Ya makin banyak pengangguran di Indonesia. Betul nggak? Jadi be smart lah gitu, Kita kondisi lagi susah. Yuk baju bareng-bareng, bangun bangsa ini bareng-bareng dengan jangan bikin ulah aja. Lu udah bagus banget gitu loh. Lu nggak bikin ulah aja udah bagus banget gitu. Buat bangsa kita gitu loh. Bersyukur aja gitu. Kalau kurang cukup, ya cari sampingan lain. Be smart ini dipakai gitu loh. Gaji gue kan gak cukup. Dia cari sampingan, bodoh gitu loh. Nah gitu, ya ini dipakai. Nah terus dan terakhir, stabilitas politik dan hukum. Meski kecil, negara ini punya sistem hukum yang kuat dan efisien. Itu bikin investor nyaman. And then Liechtenstein ini punya banyak hal unik. Nah apa aja? Mereka nggak punya bandara. Wah, serius ini negara nggak punya bandara gitu? Ya, kalau mau ke sana harus naik kereta atau mobil dari Swiss, teman-teman. Cuk, naik kereta atau mobil. Wah, pemandangannya indah loh. Saya lihat di YouTube, keren loh. Saya juga belum ke sana sih. Nah, nggak punya militer tetap, nggak punya militer tetap, tentara gitu, nggak ada gitu. Tapi keamanannya tetap tinggi gitu ya. Dan dulu sempat heboh, katanya kamu bisa sewa Liechtenstein untuk acara pribadi. Meski akhirnya dibantah pemerintahnya sih gitu ya. Akhirnya nggak bener. Negara ini juga punya angka kejahatan sangat rendah dan tingkat kesejahteraannya tinggi. Alias mungkin nggak ada penjahat di sana. Kesimpulannya, jadi gue baca itu pintu-pintu rumahnya juga nggak dikunci, bebas gitu. Susah cari penjahat, susah di sana gitu. Karena orang-orangnya intelek, maju dan modern di sana gitu loh. Ya, dan ya karena negaranya maju, negaranya kaya, otomatis biaya sekolah juga gratis, pajaknya juga tax haven. Jadi orang sangat nyaman tinggal di sana gitu loh. Jadi kecenderungan potensi untuk cari pencuri, orang-orang jahat nggak ada. Karena memang negara ngejamin banget penduduknya gitu. Kayak Jerman juga saya dengar memang pengangguran aja dibayar, dikasih sama pemerintah uang. Pengangguran loh, kebayang. Jadi sebegitu nyamannya negara itu. Seperti itu, oke teman-teman. Nah, kesimpulannya gimana teman-teman? Jadi, meski kecil, Liechtenstein ini membuktikan bahwa ukuran bukan segalanya. Mereka punya sistem pemerintahan yang solid, ekonomi yang cerdas, dan rakyat yang sejahtera. Cocok banget disebut negara kecil, jiwa besar. Jadi, balik lagi teman-teman. Sebuah negara bisa maju tergantung kepala atau pemimpinnya. Saya pikir, kenapa Singapura juga bisa maju, betul nggak? Karena memang Lee Kuan Yew memang kuat banget, dia otoriter tapi otoriter bener gitu loh untuk membangun kesejahteraan bangsanya gitu, dan dia hebat banget gitu, berani banget. Sama dengan pemimpin juga Liechtenstein ini juga gitu loh. Dia bisa maju, negaranya kuat karena apa? Karena saya yakin ada pemimpin yang punya jiwa mencintai bangsanya, pemimpinannya kuat, tidak korup, itu paling penting. Ya, makanya Indonesia juga harus banyak belajar. Kita negara kaya, apa yang nggak ada di Indonesia? Ada semua. Mungkin kalau kita nggak korupsi, negara Indonesia jadi negara terkaya juga mungkin. Saya percaya itu bahwa Indonesia kalau tidak dikorupsi, semuanya berjalan dengan baik, ya orang-orangnya pada takut sama Tuhan gitu ya. Ya walaupun udah disumpah juga gitu sama kitab suci gitu ya, tetap aja korupsi gitu ya. Amin, ada. Semoga kalau sampai pejabat-pejabat di atasnya takut sama Tuhan, saya yakin tidak ada korupsi, maka saya yakin juga bangsa ini akan maju, akan menjadi bangsa yang kuat, jadi bangsa yang super-super kaya. Saya yakin itu.
ya kita harus banyak berdoa buat bangsa kita ini. Luar biasa Indonesia. Jadi teman-teman, gimana menurut kamu nih? Negara kecil tapi jadi salah satu terkaya. Keren banget kan? Betul nggak? Teman-teman tertarik untuk tinggal di sana? Gua udah susah, udah punya anak 3 ya gitu. Istri cuma 1 sih. Nah, udah berat. Kalau gua masih single, mungkin gua bisa explore keliling dunia, cari tempat yang indah-indah gitu di dunia gitu ya. Mungkin gitu ya. Buat teman-teman yang masih single kayaknya bisa. Ya gitu, explore negara-negara Eropa, mungkin teman-teman bisa stay di sana dan bisa berkembang dan bisa maju di sana gitu, tinggal di sana. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe dan bunyikan loncengnya, dan sampai ketemu lagi di tema-tema berikutnya di channel Oh Heru. Dan jangan lupa terakhir, selalu bahagia karena bahagia adalah keputusan dalam hidup kamu. Bye.